Action. Assalamualaikum Bu Yeti, boleh mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Tanti. Boleh? Lagi sibuk Bu Yeti? Enggak, tugas-tugas saya sudah selesai kok. Mari. Apa yang bisa saya bantu? Oke, boleh minta waktunya ngobrol sebentar ya Bu Yeti ya? Iya, boleh. Apa yang ingin diobrolkan oleh Bu Tanti? Terkait ini Bu Yeti, saya itu ini loh yang tentang pembelajaran berdiferensiasi sama kompetensi sosial emosional itu kok masih apa ya, nggak pede gitu loh Bu, takutnya salah atau gimana. Apakah RPP yang lama dulu, yang RPP yang sudah ada itu, apakah harus terpisah buat RPP baru, terus kemudian sendiri diferensiasi, kompetensi sosial emosionalnya sendiri, atau mungkin bisa digabung. Gambaran saya itu masih burem gitu loh Bu, belum belum apa, belum Belum clear kan ya Bu gitu ya? rasanya. Nah, ya belum clear gitu loh, masih ragu, makanya mungkin Bu Yeti bisa memberi apa ya, memberi gambaran-gambaran, memberi mungkin apa, pencerahan-pencerahan gitu ya Bu Yeti, biar saya itu lebih pede bahwa iya yang saya rencanakan itu sudah betul. Oke, Bu Tanti, berarti percakapan kita berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya, Bu? Oke. Oke, gini Bu, kalau selama ini apa penerimaan atau pemahaman dari Bu Tanti tentang pembelajaran berdiferensiasi juga tentang KSE? Sepemahaman saya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang kita itu harus memenuhi kebutuhan murid. Bisa kebutuhan, bisa berupa minatnya, bisa berupa profilnya. Murid itu kan ada yang suka, mungkin ada yang suka melihat, ada yang suka menulis. Jadi guru itu harus merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian kalau KSE itu ya kompetensi sosial emosional itu Bu, ada kesadaran sosial, ada kesadaran diri, ada apa itu, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu menurut pemahaman saya. Wah, pemahaman Ibu sangat bagus sekali berkenaan tentang pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE. Nah, Iya. kalau begitu, untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Tanti, materi apa yang akan menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Jadi ini minggu depan itu kebetulan materinya tentang menceritakan kejadian atau pengalaman di waktu lampau. Oke, materinya masa lampau ya, Bu, berarti? Yes, jadi bercerita tentang pengalaman atau kejadian di waktu lampau begitu Bu. Kalau strategi yang sudah dibayangkan oleh Bu Tanti bagaimana? Mungkin Uh, 11. Tentang mungkin kalau diferensiasinya awalnya mungkin saya kasih pertanyaan pemantik tentang kejadian di waktu lampau, misalnya liburan kemarin kamu kemana? Apa yang kamu lakukan selama liburan kemarin? Kemudian bisa juga kemarin kamu membantu ibumu tidak? Seperti itu. Atau Hmm. bisa juga saya tampilkan video atau gambar-gambar tentang liburan. Di situ
saya kasih pengantar. Misalnya di tokohnya di situ Mr. Hendro's Family, misalnya begitu. Jadi liburannya Bu Hendro, Pak Hendro tahun kemarin, itu saya tampilkan berupa gambar-gambar atau mungkin berupa video-video gitu. Terus kemudian atau mungkin bisa cerita berupa paragraf. Jadi tadi kan memenuhi kebutuhan murid ya Bu. Gambarannya yang suka nonton video, saya kasih tempat sendiri buat nonton video. Kemudian saya sediakan paragraf yang suka baca atau mungkin komik-komik begitu. Kemudian yang suka gambar-gambar komik tadi ya, terus yang suka video ya biar video atau tadi begitu, itu yang diferensiasinya. Gini Bu, kalau untuk gambaran ya itu sudah mulai masuk lah ke kaitannya dengan diferensiasi. Kalau untuk gambaran masa lampaunya sendiri, memahamkan kepada anak bahwa itu adalah kejadian masa lampau, strateginya Bu Tanti bagaimana? Itu tadi, jadi di gambarnya atau apa itu dikasih pengantar bahwa kejadian. Jadi misalnya video ini adalah video waktu keluarga Pak Hendro liburan tahun kemarin, misalnya begitu. Atau teks juga ini adalah cerita gitu. Kalau komik yang sudah lewat ya Bu ya. Betul ya, pengalaman. Baik, saya rasa itu strategi untuk mengenalkan anak tentang kejadian lampau itu sudah masuk dan mengena untuk anak SMP. Nah, sekarang untuk prasyarat dari kejadian masa lampau itu, apakah Bu Tanti sudah memberikan materinya? Ya, jadi sebelum materi menceritakan kejadian di waktu lampau, itu ada materi tentang membuat kalimat tentang peristiwa di waktu lampau. Itu sudah saya jalani. Jadi prosesnya di situ dulu. Setelah anak-anak paham bahwa membuat kalimat di waktu lampau itu pakai ini, formulanya bagaimana, baru menceritakan kejadian atau peristiwa di waktu lampau begitu. Anak-anak sudah melewati semua dan sudah kompetensinya sudah lulus yang itu, kalimat itu. Berarti tinggal aplikasi untuk kegiatan story ya Bu? Ya betul, kegiatan berceritanya. Oke. Nah, untuk cerita yang disampaikan oleh siswa, nantinya ceritanya itu mereka ditentukan atau mereka untuk memilih sendiri, Bu? Ceritanya terserah mereka. Jadi kan pengalaman masing-masing anak berbeda, Bu. Ada yang liburannya itu pergi ke pantai, ada yang mengunjungi keluarganya, ada yang hanya di rumah saja, tidur, main game, makan, itu nggak apa-apa. Terserah mereka. Jadi ceritanya, temanya apa, ya menurut pengalaman mereka masing-masing. Pastinya tiap anak kan berbeda-beda. Oke, berarti itu sudah bervariasi ya Bu ya? Oke. Nah, selanjutnya nanti untuk produk akhirnya bisa dalam bentuk apa saja? Mungkin nanti sudah punya gambaran? Ya mungkin kan tadi pemantiknya kan saya kasih video gitu ya, komik mungkin produknya kurang lebih seperti itu. Jadi anak-anak mungkin bisa modifikasi ya. Jadi kalau di situ contohnya mungkin tadi Pak Hendro, nah ini pengalaman dia sendiri. Yang mungkin suka anak-anak sekarang itu kan suka ngevlog gitu. Boleh mereka ya, bisa buat vlog pengalamannya. Kemudian yang suka nulis, mungkin bisa ceritanya itu dituangkan berupa paragraf. Jadi paragraf tentang kejadian atau peristiwa yang dialami di waktu liburan atau masa lalu. Kemudian itu yang suka menulis ya Bu. Kemudian mungkin yang suka gambar bisa berupa komik. Ya, komik cerita tentang pengalaman dia waktu liburan kemarin ngapain. Wah, itu ide bagus itu Bu. Ya, saya kira itu sudah sangat bervariasi sekali, sangat bervariasi. Dan lagi, kalau seandainya nanti ceritanya itu sudah bermacam-macam, tadi saya beberapa kali mendengar Bu Tanti ini
menyampaikan tentang liburan. Saya rasa memang anak-anak kan memang habis liburan ya Bu ya. Ya, oke. Nah, berarti itu produknya news ya. Ya, Artinya kegiatan tersebut baru selesai dilakukan oleh anak-anak. Ya. oke. Kemudian titik fokusnya Bu Tanti sudah bermacam-macam ternyata. Karena anak-anak ternyata juga variatif sekali ya Bu ya liburannya. Oke, bervariasi. Oke. Saya rasa apakah menurut Bu Tanti itu sudah masuk pada diferensiasi? Menurut saya kan tadi sesuai kebutuhan, kesukaan, kesenangan mereka itu masuk berdiferensiasi ya Bu ya, begitu ya. Kalau menurut saya sudah masuk. Kalau menurut Ibu sudah masuk juga ya itu ya Bu, saya nggak salah ya. Berarti masuk diferensiasi pada apanya Bu? Pada tadi produknya, Produk, apalagi? prosesnya. Nah, sudah Ya, bervariasi. Berarti iya. itu masuk dalam kegiatan yang sudah jenengan pahami bahwa kegiatan tersebut sudah berdiferensiasi. Iya. Nah, sekarang yang kaitannya dengan KSE. Iya. Dari ceritanya atau rancangannya jenengan, KSE yang akan dimunculkan apa kira-kira Bu? KSE yang mau dimunculkan tadi kalau kesadaran diri, Bu. Jadi perasaan mereka bisa saya tanyakan, waktu liburan perasaannya bagaimana? Senang nggak? Bahagia nggak? Tuh. Atau mungkin saya bisa menanyakan untuk pemantiknya, kamu membantu orang tuamu tidak? Membantu ibu menyiapkan bekal ketika mau berwisata tidak? Itu kan kepedulian ya Bu, kesadaran sosial. Ya, Masuk ya sosial Bu ya ya? Bu ya. Iya, ya. Kemudian mungkin ada lagi KSE yang bisa muncul kira-kira? KSE yang bisa muncul tadi kesadaran sosial kepedulian sudah. Kemudian atau mungkin kalau begini Bu, jadi ditanya, kenapa kamu memilih ketika ditanya, kemana kemarin liburan? Misalnya mereka menjawab, kemarin saya pergi ke Pulau Merah, Bu. Kalau saya tanyakan, kenapa harus Pulau Merah? Jadi mereka kan keputusannya ke Pulau Merah itu latar belakangnya apa? Itu bisa ya Bu, di keputusan yang bertanggung jawab begitu Bu. Oh, sangat bisa sekali Bu. Juga Ya. arah dia memilih produk akhir juga Ya, bisa. ya. Ya, keputusan yang bertanggung jawab itu masuk ya Bu ya? Iya, masuk sekali. Oke, untuk rencana aksi nih Bu, kira-kira dari cerita-cerita ini KSE tersebut ternyata apakah sudah bisa ada di dalam cerita yang ada dalam kegiatan diferensiasi? Berarti kalau tadi rencananya misalnya kesadaran diri, itu kan juga sudah masuk Ibu. Jadi di awal, di apresiasi kan saya menanyakan, sekalian saya masukkan saja. Jadi misalnya, kemarin kamu liburan kemana? Ke Pulau Merah. Gimana perasaanmu waktu liburan? Itu saya masukkan begitu aja sekalian ya Bu, di aktivitas itu. Nah, Dan misalnya tadi keputusan yang bertanggung jawab, pas membuat produk. Jadi pilih apa? Pilih membuat vlog. Nah, itu kan mereka memilih membuat vlog sehingga mempertanggungjawabkan keputusannya ya dia harus buat vlog. Atau mungkin pas di pemantik, kamu membantu ibunya kemarin. Nah, itu kesadaran sosial langsung dimasukkan ke kegiatan gitu bisa ya Bu ya? sangat bisa sekali Bu. Berarti itu sudah menurut Bu Tanti sudah terintegrasi belum? Ya iya, karena kan di dalam RPP, skenario RPP, semua kegiatan berdiferensiasinya, pembelajaran berdiferensiasi sama KSI-nya kan sudah include di dalamnya Bu menjadi satu. Itu sudah masuk jadi satu kan, satu kegiatan ya? Oke. Artinya pemahaman Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi itu juga sudah ternyata secara tidak sadar sudah sudah teraplikasikan dalam rencananya Bu Tanti. Nah, kalau tadi kaitannya dengan produk nih Bu ya.
kalau seandainya mereka produknya ada yang mungkin ditaruh di medsos-medsos ya Bu ya. Ya, bisa. Apa saja Bu medsosnya yang mungkin anak-anak sudah Yang punya? Sekarang itu kan lewat TikTok juga nggak masalah. TikTok, Ya, lagi atau mungkin lewat IG yang kemudian hashtag ke saya biar saya bisa langsung ini, atau YouTube. mungkin YouTube bisa, jadi linknya mereka bisa Oke, share link ke saya. baik. Oke, nah dari semua itu apa jika dalam bentuk digital artinya ya Bu, Bu Tanti Ya, bisa mengaksesnya? ya kalau kan tinggal nanti saya begini, nanti yang lewat YouTube linknya share ke saya ya. Jadi kan saya nanti ngeceknya langsung ke medsosnya mereka, langsung Oke, begitu. bagus. Untuk yang lainnya juga sama ya Bu? Yang Tinggal tag maksudnya gimana? aja. Untuk Iya. Instagram, Nah, ya tinggal nanti bisa. TikTok, Iya, betul, atau share betul. link ya? Ya, share link, jadi minta share link. Oke. Atau mungkin biar bisa saling imbal balik, kan ada Mm-mm. grup kelas tuh, Bu. Jadi tolong anak-anak hasil kerja tugasnya yang sudah di-share di medsos, linknya di-share di kelas. Jadi biar bisa semuanya bisa melihat produk teman-temannya, bisa saling mengoreksi, oh punya saya sudah kurang apa dengan melihat tugas-tugas temannya gitu, bisa juga ya Bu ya. Sangat bisa, Bu. Itu bagus sekali dan sangat kekinian. Tentu anak-anak bisa jadi sangat senang sekali ketika kegiatan pembelajarannya seperti tadi, Bu. Okay. Nah, kira-kira nih, Bu, untuk rencana yang sudah Bu Tanti buat, ini siapa yang bisa membantu Bu Tanti? Yang bisa membantu saya teman yang tentunya sesama mata pelajaran ya Bu. Jadi kan sudah paham itu materinya seperti apa, diferensiasinya. Jadi mungkin setelah saya rancang, kemudian bisa saya komunikasikan dengan teman sejawat saya sesama pengajar bahasa Inggris, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Alurnya itu sudah menuju ke sana atau belum. Jadi sama-sama kita lihat mungkin. Bisa juga mungkin kan di sekolah saya itu juga ada guru-guru yang sudah senior gitu ya, walaupun mungkin mata pelajarannya beda, tapi kan namanya konteks pembelajaran itu kan sama setiap Kurang mapel. lebih sama. Ya kurang lebih sama. Jadi mungkin secara teknis Contohnya, diferensiasinya, secara teknis KSI-nya mungkin saya juga bisa apa ya berbagi, bukan kolaborasi. ya bisa menanyakan kepada mereka sudah sesuai apa belum begitu. Ke guru-guru yang saya anggap sudah lebih paham tentang kurikulum daripada saya mungkin gitu. Apa mungkin juga bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, Bu? Bisa, ya biasanya juga begitu Bu. Jadi ternyata kan serumpun ya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu. Wah, materinya aja ya sama, cuma mereka ke contohnya prosedur. Di bahasa Indonesia itu ternyata ada prosedur. Bahasa Inggris juga ada, cuma bahasanya aja yang berbeda. Itu, tapi sama kayak bercerita tentang ini naratif teks gitu ya tentang mendongeng. Ya. Di sana juga ada ternyata Bu. Terus laporan. Bahasa Indonesia itu teks laporan, kalau di kita kan report teks itu namanya. Ya kurang lebih sama esensi materinya. Bisa, jadi kan bisa ini bisa berkolaborasi. Iya, karena titik poin dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kolaborasi, gitu kan Bu? Oke, betul. Iya, dan tidak hanya muridnya, tapi juga gurunya ini nanti yang berkolaborasi. Iya. Wah, saya kira strateginya luar biasa ini nantinya Bu. Oke, untuk melaksanakan perencanaan ini, apa saja yang dibutuhkan oleh Bu Tanti nantinya? Yang dibutuhkan yang pasti RBP yang sudah saya sudah saya perbaiki, sudah saya masukkan diferensiasinya, Sebentar Bu. saya masukkan KSI-nya. Iya, saya mengingat Bu Tanti sudah punya RPP sebelumnya, bukan begitu? Sudah, iya. Nah, apakah kira-kira itu bisa dimodifikasi? Bisa. Jadi kalau melihat tadi ngobrol-ngobrol ini nih Bu, kemudian saya punya gambaran, oh mungkin
Jadi diferensiasi itu nggak harus terpisah begitu RPP-nya. RPP yang sudah ada, tinggal saya modifikasi aja kegiatannya yang bisa memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian saya modifikasi dengan memasukkan apa tadi kompetensi sosial emosional. Jadi menurut saya nggak perlu membuat RPP baru ya Bu, yang sudah ada aja saya modifikasi ya Bu ya. Ya dimasukkan diferensiasi sama itunya. Iya, betul Bu. Karena waktu kita juga sangat terbatas dan sebagainya, tidak selalu harus membuat baru, tetapi bisa memodifikasi dari yang sudah ada, namun tujuan kita itu tercapai. Kan seperti itu nggih Bu? Oke, siap. Nah, rencana Bu Tanti mulai kapan mempersiapkan segala kebutuhan, tidak hanya RPP, tapi mungkin media pembelajaran dan sebagainya? Karena itu untuk pembelajaran minggu depan, ya seharusnya akhir minggu ini saya sudah mempersiapkan itu, Bu, karena minggu depan sudah saya pakai. Itu termasuk manajemen diri, Bu. Oh iya, bagus sekali. Ya, iya. Jadi ternyata kayak itu gak hanya murid ya, Bu. Itu guru harus kita juga. Iya, betul Bu Tanti. Walaupun nggak diterapkan di RPP, tapi kita harus praktek dengan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, betul. Oke, bagaimana Bu Tanti? Dari percakapan kita, apa yang Bu Tanti dapatkan? Saya menjadi lebih merasa percaya diri. Jadi percaya diri bahwa ternyata pemahaman saya itu tidak salah. Jadi kan ragu awalnya, benar apa salah ya pemahaman saya ini tentang rancangan pembelajaran berdiferensiasi ataupun KSE itu tadi, benar apa salah? Sekarang saya sudah punya gambaran, oh ternyata yang saya lakukan itu sudah sesuai, sudah sesuai, tidak salah. Jadi lebih percaya diri, lebih mendapat pencerahan lagi. Kira-kira tadi misalnya produk-produknya tadi di-share lewat medsos, oh iya ya. Terus kemudian ragam produknya itu. Kemudian KSE, termasuk KSE yang bisa dimasukkan, oh iya bisa dimasukkan manajemen diri dan sebagainya. Jadi lebih punya gambaran, lebih dapat pencerahan, dan lebih pede lagi bahwa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai. Aplaus untuk Bu Tanti nih. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Berarti tujuan percakapan kita pada pagi ini, menurut Bu Tanti sudah berhasil atau tidak, Bu? Tadi tujuannya kan saya ingin memastikan, intinya kan gitu. Dan sekarang saya sudah merasa yakin, merasa percaya diri, berarti sudah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu Tanti dengan semangat 45 yang membara untuk generasi emas 2045. Mudah-mudahan terus dipupuk semangatnya untuk mau terus belajar dan mengembangkan diri ya Bu Tanti. Ya, terima kasih. Oke. Dan terus semangat dalam menghadapi siswa-siswinya. Ya, semoga sukses ya Bu Tanti. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pencerahannya. Cukup? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kita jumpa lagi ya Bu Tanti. Ya. Oke.